Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ma ba'du, para Dewan Hakim, para peserta lomba Musabaqah Syarhil Quran tingkat nasional yang ke-29 dan para pengunjung hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini ingin saya jelaskan, khawatir ada yang belum tahu tentang tata tertib dan peraturan pelaksanaan lomba atau musabaqah tilawatil Quran cabang syarhil Quran, kiranya perlu ditegaskan kembali agar menjadi kesepakatan bersama. Pertama, peserta membawakan satu judul daripada 4 judul yang telah diserahkan ke panitia, dan itu sudah diambil dari kemarin untuk ditampilkan hari ini berdasarkan pengambilan judul syarahan. Yang kedua, penampilan atau giliran tampil didasarkan kepada nomor peserta, sedangkan lama penampilan ini diberikan waktu 15 sampai 20 menit untuk setiap regu atau kelompok. Kemudian pensyarah tidak perlu memperkenalkan diri atau menyebut asal daerah provinsi masing-masing, karena hal itu tidak penting. Juga tidak perlu menyebutkan nomor peserta dan sebagainya, itu tidak penting. Yang penting langsung memberikan pensyarahan sesuai tugasnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, salam hanya diucapkan oleh pensyarah pada awal memulai dan pada akhir uraian pensyarahan. Jadi hanya satu orang pensyarah yang mengucapkan salam di awal dan di akhir menutup acara. Kemudian pada saat penampilan peserta tidak diperbolehkan goyang-goyang, joget, atau mungkin melangkahkan kaki, mengangkat kaki, karena supaya serasi dan lebih hidup begitu, tidak diperkenankan. Karena apa? Karena ini bukan lomba joget, juga bukan lomba konser, atau juga bukan lomba paduan suara, tapi adalah tentang syarhil Quran. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kalau hanya untuk menyanyi beberapa menit, misalnya beberapa detik, untuk memperkuat atau untuk menambah variasi, silakan, tidak dimasalahkan. Yang penting dengan kesopanan dan dengan akhlak. Tanda mulai, persiapan berhenti dan habisnya waktu itu diatur oleh majelis hakim dengan isyarat waktu dan lampu, ya. Dengan disediakan waktu 20 menit, ya, 20 menit. Kemudian pensyarah dapat meminta pembaca Al-Quran yang ada di sebelah kanan. Jadi pembaca Al-Quran di sebelah kanan dan sari tilawah ada di sebelah kiri. Pensyarah ini dapat meminta seorang pembaca Al-Quran dan juga sari tilawah atau penerjemah untuk mendukung syarahannya dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta terjemahnya, dan juga berbentuk misalnya bentuk syair atau hadis, silakan diucapkan meminta pertolongan kepada pendamping kiri dan kanan. Kemudian ketentuan finalis nanti akan ditentukan dalam sidang majelis berdasarkan jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim dalam babak penyisihan, dan nanti akan dikukuhkan oleh Dewan Hakim dengan satu keputusan. Penentuan finalis ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi pada babak penyisihan, yaitu urutan pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan bila terjadi sama antara 2 regu atau lebih, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap.
pada nilai tertinggi bidang materi dan terjemah. Tetapi kalau masih sama juga, maka akan dilihat yaitu bidang penghayatan dan retorika. Apabila ternyata masih sama nilainya, maka akan diadakan penampilan atau penampilan ulang. Kemudian untuk norma atau bidang yang dinilai, ada 3 bidang yang dinilai. Pertama adalah bidang tilawah. Tilawah ini meliputi tajwid, lagu dan suara, serta fasohah. Ini semuanya dinilai, ya, bagaimana seorang qori membawakan ayat itu dengan tajwidnya yang benar, lagu dan suara yang bagus, dan fasohah. Waqaf ibtida salah satunya diantaranya yang dibahas dalam fasohah, itu harus benar-benar. Bidang terjemah dan materi syarahan itu penilaian yang kedua, dengan itemnya adalah ketepatan terjemah. Ingat, ketepatan terjemah ini sangat diutamakan. Kemudian sistematika dan isi, ya, sistematika dan isi juga dinilai, kaidah dan gaya bahasa. Jadi semuanya dinilai, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan dan sudah disahkan. Kemudian selanjutnya adalah bidang penghayatan dan retorika. Vokal dan artikulasi masing-masing huruf disebutkan secara jelas. Kalau dia nanti kurang jelas, maka dia akan mengurangi nilai. Intonasi dan aksentuasi, penekanan kalimat, mana kalimat yang mesti dibaca dengan tinggi, rendah, dan juga mana kalimat yang dibaca secara datar, itu semua ada penilaiannya. Sedangkan berikutnya adalah gaya dan mimik, ya, gaya dan mimik, bagaimana ekspresi mimiknya, gayanya ketika membawakan kalimat-kalimat yang dibawakan, itu juga menjadi penilaian. Dan terakhir adalah kesopanan dan keserasian. Sopan dalam arti adalah bagaimana seorang pensyarah dan 2 anggotanya atau 2 pendampingnya ditampilkan secara sopan, berakhlakul karimah. Yang selanjutnya adalah lampu. Kita lihat isyarat lampu, mungkin bagi peserta yang di sini melihat secara jelas lampu yang ada di depan. Tapi bagi para penonton itu tidak bisa melihat lampu di sana. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk peserta. Untuk peserta, waktu itu 20 menit dengan menghitung mundur. 20 menit dengan menghitung mundur, 20, 19, 18, 17 dan seterusnya. Dengan pertama adalah dimulai dari lampu kuning. Lampu kuning ketika seorang peserta atau satu grup peserta yang sudah tampil di atas, dia boleh menurunkan seperti mengangkat, menurunkan mikrofon, kemudian mensejajarkan dengan mulutnya. Dan itu boleh begini, cek boleh, karena saya khawatir ketika dia langsung mulai tiba-tiba mikrofonnya mati atau mic-nya mati, dan ini mengganggu penilaian. Maka cek dulu, cek, tapi itu waktunya hanya 5-10 detik. Setelah itu selesai, langsung lampu hijau. Lampu hijau berarti semua peserta sudah siap dan memulai dengan mengucapkan assalamualaikum bagi pensyarah. Maka di situ timernya sudah terhitung. Jadi dia sudah 19, 00, 01, 02, 03 dan seperti itu, ya. Pada hitungan yang min 2 sebelum 00, ya, min 2, maka berubah menjadi lampu kuning. Lampu kuning, peserta harus menyimpulkan syarahan yang dibawakan. Ketika syarahan itu sudah dibawakan dan disimpulkan, maka menit min 1 sebelum 00, sebelum menit 00, maka berubah menjadi lampu merah. Lampu merah, seorang peserta harus siap-siap menutup dengan salam, namun hanya waktu tersisa 1 menit lampu merah itu. Ketika 1 menit itu dia masih bicara tafsir, masih bicara pantun, masih bicara gaya-gaya menyanyi dan sebagainya, maka ketika 0000 maka lampu merah mati. Ketika mati, maka peserta 3 dewan hakim akan mengurangi nilainya. Bisa dipahami para peserta? Bisa dipahami? Baik, terima kasih dari saya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.